Perkenalkan, nama saya Santa Priska Manurung, NPM 2753668, kelas MI4B. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan praktikum 5.1.9 tentang Investigate STP Loop Prevention. Sebelumnya kita download filenya pada nitachat.com, kemudian langsung saja kita masukkan nama dan email kita. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terdapat 3 buah switch dan 2 buah PC. Kemudian pada objektifnya, yang pertama describe the operation of spanning tree protocol. Kemudian yang kedua explain how spanning tree protocol prevent switching loop while allowing redundancy in switched network. Kemudian instruction-nya pada part 1 yaitu mengamati instansi dari converged spanning tree. Kemudian step satunya kita diminta untuk memverifikasi koneksi dengan meng-ping dari PC1 ke PC2 untuk memverifikasi konektivitas antara host. Maka langsung saja kita masuk ke PC1. Sebelumnya kita copy dulu IP address pada PC2. Kemudian pilih command prompt, ketikkan pin. Nah, di sini hasilnya adalah reply, berarti konektivitasnya sudah terhubung antara PC1 dengan PC2. Kemudian, step yang kedua yaitu melihat status spanning tree pada setiap switch dengan menggunakan perintah show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini pada tabel ini, tabel status dan root bridge kita akan isikan. Langsung saja kita masuk pada switch 1. Kemudian enable. Kemudian jalankan perintah show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini pada root ID-nya yaitu C6E7 dan bridge ID-nya adalah D3DA. Nah, karena root ID dan bridge ID-nya berbeda, maka kita isikan pada root bridge-nya adalah tidak. Kemudian, di sini interface-nya pada G0/1 dengan status FWD, kemudian G0/2-nya dengan status FWD juga. Maka statusnya adalah FWD. Kemudian kita masuk pada switch yang kedua dengan perintah yang sama, enable, kemudian show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini root ID-nya yaitu C6E7 dan bridge ID-nya C6E7. Karena root ID dan bridge ID-nya sama, maka root bridge-nya kita isikan dengan iya. Kemudian, pada interface G0/1-nya dengan status FWD, kemudian G0/2-nya dengan status FWD. Maka, kita dapat isikan statusnya pada switch yang kedua, yaitu FWD. Kemudian, kita masuk pada switch yang ketiga dengan perintah yang sama pula, enable, kemudian show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini root ID-nya yaitu C6E7 dan bridge ID-nya yaitu 7534. Karena root ID dan bridge ID-nya berbeda, maka root bridge-nya kita buat adalah tidak. Kemudian interface G0/1 dengan status FWD,
sedangkan G0+2-nya dengan status block. Sehingga pada switch ketiga, di bagian G0+1-nya, kita masukkan statusnya adalah FWD, dan G0+2-nya adalah dengan status block. Kemudian, di sini terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, menurut kamu, apa arti dari lampu ring light tersebut? Menurut saya, untuk menunjukkan bahwa port tidak meneruskan frame, maka pada port G0+2 ini, akan terjadi proses pemblokiran yang disebabkan karena spanning tree, sehingga warna lampunya adalah orange. Kemudian yang kedua, jalur apa yang diambil frame dari PC1 ke PC2? Nah, jalur yang dilewati atau yang diambil dari PC1 yaitu switch 1, kemudian ke switch 2, kemudian masuk pada PC2. Kemudian yang ketiga, mengapa frame tidak melewati switch ketiga? Karena pada switch ketiga adanya spanning tree di mana pada port G0+2 berada dalam pemblokiran. Kemudian yang keempat, mengapa spanning tree menempatkan port dalam status pemblokiran? Karena root switching yang berada dalam jaringan akan menurunkan kinerja jaringan sehingga dapat menyebabkan jaringan akan gagal. Kemudian, kita masuk pada part yang kedua, yaitu mengamati konvergensi pada spanning tree. Step satunya, kita diminta untuk melepaskan koneksi pada switch 1 dan switch 2. Maka langsung saja kita masuk pada switch 3. Kita jalankan perintah yang sama, yaitu show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini masih sama pada G0+1, G0+2-nya dengan status block dan FWD. Kemudian kita akan menghapus antara dari switch 1 ke switch 2. Kita hapus. Kemudian kita masuk pada step yang kedua, yaitu mengamati konvergensi pada spanning tree. Nah, langsung saja kita masuk ke switch yang ketiga tadi. Kemudian kita jalankan perintah yang sama, yaitu show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini pada interface G0+2-nya sudah berbeda, yaitu dengan status LSN. Tadi di sini dengan status block. Tetapi pada switch yang ketiga, pada port G0+2-nya masih orange, maka kita tetap menjalankan perintah yang sama sampai G0+2-nya hijau. Nah, di sini pada port G0+2-nya sudah hijau, maka kita akan coba ping dari PC1 ke PC2. Nah, di sini statusnya adalah sukses. Kita akan coba ping dengan command prompt. Nah, di sini hasilnya reply. Berarti sudah terhubung. Baiklah, sekian video dari saya tentang Investigate STP Loop Prevention.
Sekian dan terima kasih.